Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julandari. Saya berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas ujian akhir semester Hukum Pidana, yakni tentang tindak pidana masa pandemi COVID-19. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua sangat berarti untuk channel YouTube ini ke depannya. Tahun 2020 baru berjalan beberapa waktu. Namun, goncangan ekonomi telah terasa begitu hebatnya. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap akibat penyebaran virus corona di seluruh dunia. Virus yang awalnya muncul di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Virus yang hari ini sangat meresahkan dunia, tak terkecuali kita sebagai negara berkembang, yakni negara Indonesia. Nah, teman-teman tahu tidak? Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan loh. Dikutip dari data Departemen Informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97% di tahun 2020. Padahal di tahun sebelumnya sebesar 4,97%. Artinya, adanya keterlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan capaian di tahun sebelumnya. Tak lain dan tak bukan, penurunan ini diakibatkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia menyebabkan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan untuk menghindari kebangkrutan. Alhasil, meningkatlah angka pengangguran di Indonesia. Sebagaimana data yang saya kutip dari Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa pengangguran meningkat sebesar 6,88 juta orang dari bulan sebelumnya. Hancurnya sektor ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, dan bertambahnya kebutuhan masyarakat menjadi faktor utama penyebab tingginya angka kriminal. Bagaimana tidak, mereka akan melakukan apa saja termasuk kejahatan agar dapat bertahan hidup. Entah itu pencurian, perampokan, begal, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM, yakni Peraturan Kemenkumham Nomor 10 Tahun 2020, yakni tentang pembebasan narapidana atas dasar kemanusiaan untuk memutus penyebaran COVID-19. Alih-alih ingin memutus penyebaran COVID-19, malah meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikutip dari data Kepolisian Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa angka kriminal naik sebesar 38,45% dalam sepekan ini loh. Bagaimana tidak? Tak ada yang bisa menjamin bahwa narapidana yang baru dibebaskan tidak melakukan kriminal lagi. Berikut cuplikannya. Sejumlah narapidana yang bebas melalui program asimilasi dan integrasi pencegahan penyebaran COVID-19 kembali melakukan tindak pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi kejahatan mereka beragam, mulai dari penjamretan, pencurian ponsel hingga mobil. Pemicu ulah residivis ini pun sama, yaitu mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Jadi dapat disimpulkan, dengan adanya penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan ekonomi di Indonesia semakin menurun dan meningkatkan angka kriminalitas di Indonesia. Untuk itu sangat diharapkan kepada kita, khususnya masyarakat, pemerintah, maupun penegak hukum dapat bekerja sama untuk memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia, agar ekonomi di Indonesia semakin membaik dan angka kriminalitas semakin berkurang. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya pamit. Baik, itulah tadi video penjelasan dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.